Masih membahas soal perluasan kewenangan DPR melalui tata tertib DPR yang bisa mengevaluasi dengan menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara yang ada di Indonesia. Saya tadi tanya ke Pak Marora dalam konteks lembaga hukum gitu Pak Marora, apakah ini punya pengaruh terhadap independensi hakim misalnya kalau di lembaga hukum atau bagaimana Pak Marora? Nah, saya kira pengalaman kita kan sudah sangat gamblang itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hakim MK direkomendasikan langsung untuk dipecat kepada presiden dan itu tentunya tanpa memperhatikan apa yang dikatakan due process of law karena undang-undang sendiri menyatakan harus diperiksa dulu apa yang terjadi dan kemudian apakah cukup layak dengan syarat-syarat yang disebut dalam undang-undang itu untuk memberhentikan. Oleh karena itu sebenarnya kita melihat sekarang ada dua hal yang menjadi dasar di sini. Satu, pertama, sumber kewenangan atributif dari mana DPR melihat bahwa itu boleh mengalir dari peraturan tata tertib. Karena kita melihat itu adalah suatu pelimpahan kewenangan pengawasan seperti itu adalah di dalam sistem konstitusi, DPR juga harus melihat lembaga yang dijudikatif dan eksekutif itu dalam lembaga yang setara dan memiliki sistem pengawasan. Tetapi kalau bicara tentang Mahkamah Agung, barangkali yang kita dengar selama ini bahwa dia telah mengalami apa yang dikatakan collapse itu sistem institutional collapse of the Supreme Court. Seharusnya inilah yang menjadi perhatian barangkali dari DPR untuk melihat dari porsi perundang-undangan bagaimana melakukan perbaikan itu yang bisa melakukan konsolidasi, restrukturisasi dan lain sebagainya, dan di dalamnya akan ditanam sistem evaluasi dan pengawasan itu yang layak kita lihat kepada praktek-praktek ada di dunia tanpa menyejamah independensi peradilan itu, tetapi kita bisa melakukan pengawasan dan kemudian dari rekomendasi yang disimpulkan dari evaluasi bisa melakukan pemecatan, saya kira. Oke, ada dua pertanyaan terakhir kalau gitu ke Bung Daniel. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Marora juga, atributif apa yang bisa atribusi apa yang bisa memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi lembaga hukum, apalagi kita juga sama-sama tahu harus menghormati due process of law begitu Bung Daniel. Yang kedua, ini resistensinya juga cukup besar sebenarnya dari pimpinan lembaga. Apakah DPR akan maju terus atau akan meninjau kembali? Ya, pertama tentu semua bersumber dari undang-undang yang memang saat ini sudah berjalan ya, tidak ada perubahan sama sekali. Misalkan ya masing-masing yang Komisi 1 dengan Komisi 1 beberapa kewenangan hukum di Komisi 3 itu berjalan normal ya. Artinya sama sekali tidak masuk mempengaruhi independensi masing-masing ya. Tetapi justru yang kita harapkan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan ya, ada pasal ini justru semakin meningkatkan kinerja dari para pihak. Itu satu. Nah yang kedua, ya sejauh ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan kedua karena itu kan hasil keputusan paripurna ya. Nah persoalan nanti ada perubahan atau enggak ya tentu saya nggak bisa mendahului. Jadi pro kontranya masih terus berjalan. Di sisi lain juga resistensi terhadap kebijakan ini, terhadap perubahan tatip ini juga cukup besar terhadap DPR. Nanti kita lihat aja bagaimana prosesnya ke depan. Apakah memang ini maslahat untuk semua pimpinan lembaga atau justru ini jadi kebijakan yang tadi dianggap tidak adaptif terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Marora Sihaan dan juga Bung Daniel Johan telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak. Salam.